Halo pemirsa, ketemu lagi di program Pustaka Daai, Pusat Informasi dan Keterampilan Daai TV. Pada kesempatan kali ini kita akan menyajikan berita seputar aneka macam manisan. Manisan adalah salah satu bentuk makanan olahan yang banyak disukai oleh masyarakat. Rasanya yang manis bercampur dengan rasa khas buah sangat cocok untuk dinikmati di berbagai kesempatan. Ada dua macam bentuk olahan manisan buah, yaitu manisan basah dan manisan kering. Manisan buah adalah buah yang diawetkan dengan gula. Tujuan pemberian gula dengan kadar yang tinggi pada manisan buah selain untuk memberikan rasa manis, juga untuk mencegah tumbuhnya mikroorganisme. Dalam proses pembuatan manisan buah ini juga digunakan air garam dan air kapur untuk mempertahankan bentuk serta menghilangkan rasa gatal pada buah. Buah-buahan yang biasa digunakan untuk membuat manisan basah adalah jenis buah yang cukup keras, seperti pala, mangga, kedondong, kolang-kaling, dan lainnya. Sedangkan buah yang biasa digunakan untuk membuat manisan kering adalah jenis buah yang lunak, seperti pepaya, sirsak, dan lainnya. Yang pertama, manisan pala. Di Indonesia, pohon yang satu ini cukup dikenal luas karena biji buahnya bisa dimanfaatkan untuk memasak, bahkan untuk obat tradisional. Pohon yang hanya bisa kita temukan di daerah tropis ini cukup banyak tumbuh di Indonesia. Saat ini tidak saja biji buah pala yang bisa dimanfaatkan, tapi buahnya juga bisa dimanfaatkan untuk bahan makanan, seperti dibuat menjadi manisan. Proses pertama, buah pala direndam dalam air selama sehari. Perendaman ini untuk memperlunak kulit buah pala, agar mudah dikupas dan dibuang kulitnya. Proses berikutnya adalah pengupasan kulit. Seluruh kulit dikupas sampai benar-benar bersih. Lalu buah pala ini dibentuk menyerupai bunga dan biji buahnya dikeluarkan. Setelah itu buah pala ini direndam lagi di dalam air selama sehari untuk memperlunak daging. Selanjutnya buah-buah ini dijemur di bawah sinar matahari dan pada waktu dijemur buah pala basah ini dicampur dengan cairan gula dan diaduk-aduk sampai air gulanya menyerap merata ke dalam daging buah. Kemudian dikeringkan selama 1 hari. Proses berikutnya, buah-buah pala basah yang sudah dikeringkan dicampur dengan gula putih. Diaduk-aduk sampai merata. Setelah terlihat merata, saatnya buah pala disusun di dalam wadah-wadah panjang. Terakhir, saatnya buah pala ini dimasukkan ke dalam mesin oven. Dipanggang selama 1 malam sampai benar-benar kering. Setelah kering, manisan-manisan pala ini didinginkan dan siap untuk dikemas. Kembali ke alam, nilai ini tampaknya mulai populer di kalangan masyarakat. Indonesia dikenal sebagai negara penghasil rempah. Salah satu di antaranya adalah jahe. Penggunaan jahe itu sendiri sangat beragam. Yang paling umum adalah sebagai bumbu masak, beragam olah makanan, ataupun sebagai bahan minuman. Dan khasiat tanaman obat ini memang sudah terkenal sejak dulu. Namun, belum banyak orang yang mengolah tanaman ini dalam bentuk manisan. Bagaimana rasa dan rupa manisan berbahan dasar herbal ini? Berikut selengkapnya. Cara pembuatannya masih sederhana. Setelah dicuci, jahe atau kencur diiris tipis-tipis, kemudian dimasak dengan gula pasir. Perbandingannya 1:1. Jahe yang dipakai adalah jahe putih. Lalu keringkan hasil masakan tersebut di bawah suhu sekitar 35 derajat Celcius. Setelah dikeringkan, manisan siap dikemas. Tomat, selain kaya manfaat, ternyata buah tomat juga dapat dijadikan bermacam-macam produk olahan. Yang dulunya kita akrab dengan tomat hanya sebatas pada sambal dan sayur saja. Ternyata buah tomat dapat dijadikan manisan. Dan yang lebih menarik lagi bila diperhatikan, tampilan manisan dari buah tomat ini sangat mirip dengan buah kurma. Apa yang ada di benak Anda bila mendengar kata tomat rasa kurma? Mungkin terdengar aneh, mungkin susah pula untuk dibayangkan.
karena tomat dan kurma memiliki rasa yang jauh berbeda. Torakur atau torako adalah manisan yang terbuat dari tomat yang menyerupai kurma baik bentuk maupun rasanya. Kurma memang sudah tidak asing lagi bagi kita, terutama keberadaannya yang sangat banyak dan melimpah saat menjelang Lebaran. Manisan rasa kurma yang berasal dari olahan tomat ini sangat bermanfaat. Seperti apa bentuk dan rasa dari tomat rasa kurma? Disinilah proses pembuatan torakur terjadi. Bahan dasarnya tentu saja tomat. Tomat segar yang telah disortir sebelumnya ditusuk semua bagiannya menggunakan garpu. Selanjutnya, tomat dicuci dan direndam ke dalam air kapur. Air kapur berguna untuk mencegah tomat agar tidak hancur saat proses berikutnya. Kemudian daging dengan kulit tomat dipisahkan. Bagian luar tomatlah yang dijadikan bahan pembuatan torakur. Selesai direndam, tomat direbus selama 2 hingga 3 jam lamanya. Uniknya, proses ini masih menggunakan pembakaran alami. Proses selanjutnya, tomat ditiriskan selama 1 malam. Baru setelah itu dijemur. Walau terlihat sederhana, namun proses pembuatan torakur ini memakan waktu hingga 1 minggu lamanya. Lihat saja, tomat yang tadi berwarna oranye, setelah melewati beberapa proses berubah warna layaknya kurma. Bukan hanya warna, tekstur dan rasanya pun serupa dengan kurma. Bagaimana? Mudah kan cara membuat torakur, manisan tomat rasa kurma? Mudah dan enak. Pemirsa pasti bertanya-tanya, kira-kira tanaman apa ya? Dilihat dari bentuknya sekilas mirip sekali dengan pohon pepaya. Buahnya pun mirip dengan buah pepaya. Bedanya, ukuran buahnya lebih kecil dari buah pepaya. Mungkin ada sebagian dari Anda yang belum mengetahui apa sih carica itu? Carica atau pepaya gunung adalah salah satu jenis pepaya yang dapat hidup di dataran tinggi basah. Katanya populasi tanaman ini hanya ada di Tibet dan di salah satu negara di Amerika Tengah. Di Indonesia, khususnya di dataran tinggi Dieng sendiri juga tidak diketahui secara pasti asal-muasalnya tanaman ini. Tanaman pepaya gunung atau carica merupakan pohon kecil atau perdu yang tidak berkayu, mirip dengan pepaya biasa. Tetapi mempunyai bagian cabang yang lebih banyak dan ukuran semua bagian tanaman lebih kecil. Ternyata masa panen buah ini hanya 1 kali dalam setahun, sekitar bulan April hingga bulan Juli. Buah carica ini memang unik. Katanya apabila ditanam bibit carica di luar Dieng, maka yang tumbuh adalah pohon pepaya. Begitupun sebaliknya, apabila membawa bibit pepaya dan ditanam di Dieng, maka yang akan tumbuh adalah pohon carica. Percaya nggak percaya sih, tapi secara fisik buah ini memang mirip dengan pepaya. Namun harumnya menyerupai buah mangga. Selain rasanya yang enak, segar, dan unik, carica juga mengandung kalsium, vitamin A, vitamin B kompleks, vitamin C, dan vitamin E. Jadi penasaran nih ingin mencicipi? Proses pertama adalah pemilihan buah carica yang memang sudah matang. Setelah dikupas, kemudian dipisahkan antara daging dan bijinya. Biji buah carica itu sendiri diperas untuk dijadikan sirup. Sedangkan daging buah carica dikupas untuk dijadikan manisan. Lalu setelah dikupas, buah ini dibersihkan. Proses memasak buah carica menjadi manisan memakan waktu kurang lebih 2 jam. Setelah buah carica dimasukkan ke dalam toples, lalu dicampur dengan air gula. Manisan ini juga sama sekali tidak menggunakan bahan pengawet kimia, sehingga aman untuk dikonsumsi. Bosan memakan sayuran dengan cara dimasak? Ada baiknya Anda mencoba sayur yang diolah menjadi manisan. Manisan sayuran memang belum sepopuler manisan buah. Meski demikian, manisan sayuran ternyata punya penggemarnya sendiri. Manisan ini terbuat dari sayuran mentah atau yang diawetkan dengan bahan pemanis, seperti gula pasir untuk menguatkan selera makan. Ada manisan cabai, manisan bunga singkong, tomat, atau labu siam. Manisan sayuran tidak menggunakan bahan pewarna dalam manisannya.
Manisan ini bisa awet hingga 2 minggu bila disimpan dengan baik. Harganya pun masih terhitung murah dan bahan baku yang diperlukan cukup mudah diperoleh. Cara membuat manisan sayuran ini pun tidak begitu sulit. Cara pembuatannya sama dengan teknik pembuatan manisan buah. Hanya saja proses pembuatannya yang sedikit berbeda. Sayur yang telah diambil dibersihkan, kemudian diiris-iris. Biji yang ada di dalamnya dibuang. Irisan sayur lalu direndam dalam air kapur sirih selama 2 jam. Kemudian dicuci bersih dan ditiriskan. Sayur kemudian siap dimaniskan. Sistem pemanisan dimulai dengan membuat larutan gula. Sayur lalu dimasukkan dalam larutan gula tersebut sambil direbus di atas api yang tidak terlampau besar. Aduk secara perlahan hingga mengental, hingga kurang lebih selama 1 jam. Proses pembuatannya sangat sederhana dan tidak memerlukan bumbu atau bahan macam-macam. Hasilnya, ya pasti manis dan renyah. Bagaimana pemirsa? Menarik ya jenis dan pembuatan macam-macam manisan ini? Nah, jadi tahu ya sekarang? Ternyata membuat manisan tidak sesusah yang dibayangkan. Bahan-bahan yang digunakan pun sangat mudah didapatkan dan manfaatnya pun sangat banyak dan berkhasiat. Sampai di sini dulu sajian Pustaka Daai, Pusat Informasi dan Keterampilan Daai TV. Semoga memberi manfaat kepada pemirsa dan sampai jumpa di edisi selanjutnya.